Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki, Allah berikan keberlimpahan, Allah mudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang punya doa khusus dan hajat khusus ya, seperti biasa tulis saja ya di kolom komentar. Saya sudah baca beberapa doa teman-teman, hajat teman-teman semua. Insya Allah saya doakan semua hajat-hajatnya segera Allah kabulkan dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini, nyalakan tombol notifikasinya agar setiap saya mengupload video teman-teman gak ketinggalan video dari channel saya. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin sharing ya dengan teman-teman yang banyak amanah. Tentunya ingin cepat lunaskan hutangnya, pusing kan, nggak lunas-lunas ya, dipikirin terus kan. Nah akhirnya dipikirin terus, nggak lunas-lunas ya, nggak bisa bayar, sampai sekarang jadi pusing. Maka dari itu bagi teman-teman yang saat ini punya amanah dan yang saat ini sedang menonton channel saya, tolong simak baik-baik ya. Kalau hutangnya pengen segera lunas, simak baik-baik cara saya bisa melunasi hutang dengan cepat ya. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar hutang kita yang banyak itu, yang puluhan juta bahkan ratusan juta itu akan mudah terselesaikan tanpa kita harus lelah. Allah akan menurunkan rahmat dan juga pertolongannya kepada kita semua insya Allah. Maka dari itu simak video ini sampai habis, jangan di skip ya. Kalau di skip nanti nggak paham. Ada beberapa cara agar kita itu bisa segera melunasi hutang kita dengan mudah kok ya. Ada yang hutangnya 10 juta mudah ya, 100 juta hutangnya ala mudah ya. Ada yang 1 miliar ya mudah hutang itu ya, hutang itu mudah ya kalau kita tahu caranya. Yang nggak tahu caranya itu yang susah. Makanya simak video ini sampai dengan selesai. Ada 3 cara yang dapat melunasi hutang-hutang Anda dengan mudah ya. Yang pertama, caranya ini harus kita lakukan, wajib ya. Caranya adalah jangan memikirkan hutangnya. Bisa nggak teman-teman? Lawang banyak hutang kok jangan memikirkan hutangnya, gimana? Yaitu yang membuat teman-teman semua itu nggak lunas-lunas hutangnya karena yang dipikirin hutangnya. Sudah tahu bahwa kita itu punya hutang, makanya jangan dipikirin terus hutangnya. Itu akan menjadi energi negatif yang masuk ke otak kita, apalagi khawatir. Waduh, sebentar lagi tempo, waduh ini gimana, waduh ini. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hati ini adalah prasangka buruk kita yang masuk ke otak, sehingga akan mengakibatkan sesuatu yang terjadi ketika kita afirmasi jelek. Allah akan mengabulkan loh kalau kita berprasangka buruk kepada Allah. Makanya prasangka yang baik saja. Nah, maka yang bisa kita lakukan untuk bisa melupakan hutang kita, bukan suruh dilupakan nggak bayar. Kalau bayar itu wajib, artinya hutangnya jangan dipikirin terus, tapi kita lakukan sesuatu. Yang pertama, coba teman-teman alihkan pikiran kita, alihkan otak kita, kita datangi sebuah tempat ya, tempat yang adem lah, kemudian di sana ada gemercik air, ada udara yang segar, kita duduk di sana sejenak ya, sambil memejamkan mata, buka aura positif kita ya, kemudian kita hirup udara tersebut ya dengan sebaik-baiknya. Dalam hati kita mengucapkan, Allah pasti mudahkan jalannya, Allah pasti lunasi hutang kita. Dan tanamkan rasa gembira di dalam hati bahwa sebentar lagi akan ada keajaiban ya. Jadi yakin bahwa Allah itu akan menolong kita karena Allah Tuhan kita, yakin. Kemudian coba bangkitkan rasa gembira kita bahwa yakin Allah itu pasti lunaskan. Saya kok nyana kayaknya Allah itu pasti melunaskan hutang saya gitu. Jangan waduh ini gimana ya, sebentar lagi tempo, sebentar lagi ini, sebentar lagi. Akhirnya apa yang terjadi ya,
kekhawatiran, ya, was-was, sehingga bisa menyebabkan penyakit, ya. Naudzubillah. Itu ya teman-teman, jangan dipikirkan hutangnya, tapi alihkan otak kita untuk sesuatu yang positif. Yakin bahwa Allah pasti melunasi hutang kita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua ini ada 3, ya, ada 3 rumus, yaitu 3S. Satu adalah sholawat, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah sholat sunnah. Yang pertama, ya, di poin yang kedua, yaitu adalah sholawat. Apapun masalahnya, sholawat solusinya. Kenapa? Karena Nabi saja menyuruh kita, ketika kita banyak masalah, kata Nabi, bersolawatlah kepadaku, ya, maka akan aku bantu doa-doamu, ya, aku sampaikan kepada Allah. Makanya jangan bingung, jangan mikirin hutang terus, ya. Ya paham saya juga hutang harus dibayar, tapi tadi kita harus menempuh jalur-jalur tertentu. Alihkan pikiran kita, ya. Sholawat, falyukthir minas sholawat. Ketika kita banyak masalah, kata Nabi, bersolawat. Saya kan sudah sering bilang itu, ya. Sholawat Jibril 1000 sehari, jangan sampai telat. Udah itu aja. Dawamkan sholawat Jibril di waktu mustajab, ba'da maghrib boleh, atau setelah sholat duha boleh, atau malam juga boleh, silakan sesuaikan waktunya. Kalau saya biasanya ba'da maghrib. Itu ya teman-teman. Kemudian 3S yang kedua adalah sedekah. Nah, sedekah ini tidak melulu kita membagi-bagikan uang. Lawang kita saja banyak hutang, mau gimana sedekahnya? Hutang saja banyak kok sedekah. Sedekah itu bisa berupa tenaga, ya, pikiran, apa saja yang bisa kita sumbangkan selain uang. Nah, contoh gini aja, ketika teman-teman dalam keadaan pusing, tapi kan anak dan istri tetap harus kita beri nafkah, gitu ya. Artinya ketika ada uang, ya, ketika ada uang itu jangan pelit, ya. Kita sedekah ke anak istri itu ada keyakinan bahwa setelah saya membahagiakan anak istri, maka rezeki saya akan semakin lancar, ya, afirmasi yang baik. Jadi semesta itu akan bersama kita. Setelah saya mengeluarkan ini, pasti Allah ganti yang lebih banyak gitu. Jadi jangan pelit jadi orang itu, ya. Pelit itu yang akan mengakibatkan orang itu rezekinya sedikit. Makanya kalau mengeluarkan uang, sudah keluarkan saja. Apalagi untuk anak istri, bahagiakan mereka, insya Allah rezekinya lancar, jangan khawatir. Kalau misalkan mau mengeluarkan uang tapi mikir-mikir, waduh ini nanti buat ininya gimana, buat ininya gimana, nah itu yang terjadi nanti, ya. Jadi itu orang yang kaya sesungguhnya adalah yang tidak takut mengeluarkan uang, karena dia yakin ketika saya mengeluarkan uang satu, maka dia akan memanggil teman-temannya untuk kembali kepada sang pemilik uang tersebut, karena, ya, sang pemilik uang tersebut memiliki energi keberlimpahan. Gitu ya teman-teman, praktekkan coba, ya. Kemudian 3S yang selanjutnya adalah sholat sunnah. Jangan tinggalkan sholat sunnah malam, hajat, tahajud, ataupun sholat sunnah taubat. Kemudian yang kedua, sholat sunnah duha, ya. Duhanya jangan ditinggal teman-teman, istiqomah, ya, 4 rakaat. Insya Allah ini akan menjadi salah satu jalan kemudahan rezeki, sehingga Allah akan menurunkan rahmatnya, menurunkan pertolongannya kepada kita untuk dimudahkan melunasi hutang dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Duha terutama, ya. Bisa nggak? Insya Allah mudah, bisa teman-teman, ya. Bisa itu karena dipaksa. Kalau semuanya Allah gimana Allah, nah, kalau hanya halah-halah terus, itu gak akan pernah terjadi keajaiban. Makanya lakukan. Nah teman-teman, kemudian yang ketiga, setelah tadi jangan mikirin hutangnya, yang kedua, ya, lakukan jalur langit, ya, 3S tadi, sholawat, sedekah, sholat sunnah. Nah teman-teman, yang ketiga ini adalah kita harus melewati jalur semesta, bahwa semesta itu bersama kita. Artinya kalau kita menanamkan energi positif, maka energi positif itu akan datang kepada kita.
Tetapi kalau yang kita tanamkan adalah energi negatif, maka yang terjadi pun adalah negatif. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebelum tidur kita bikin skrip ya. Nah, skripnya itu yang pede-pede saja. Ya Allah, alhamdulillah hutang saya lunas. Ya Allah, alhamdulillah hutang saya lunas. Terus intinya kemauan kita apa dari hajat tadi? Mau lunas hutangnya kan tulis. Berapa sih? Berapa kali? 50 kali. Satu hajat 50 kali. Kalau memang hajat urgennya lunas hutang, tulis. Setiap mau tidur tulis. Ya Allah, lunaskanlah hutang saya misalkan. Atau tadi, alhamdulillah hutang saya lunas. Nggak apa-apa, sok gimana aja pengennya, ditulis. Kemudian afirmasikan diri kita itu tenang, tenang, tenang ada Allah, tenang ada Allah, ya, tenang ada Allah. Walaupun kenyataannya orang yang menagih itu sudah berdatangan, mau menyita aset kita, mau memaki-maki kita, udah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kabur saja, kita nggak boleh kabur dari masalah. Yang penting kita standby, siap. Jangan sampai kalau kita punya hutang, nggak mikirin hutangnya terus kita pergi, ya meninggalkan. Wah, ini namanya nggak tanggung jawab. Yang penting kita ada standby. Ketika ada yang nagih, jawab seadanya, saya belum bisa membayar. Tapi jangan kabur. Kalaupun mau menyita aset yang kita miliki, silahkan. Nah, di samping itu kita juga tetap menulis afirmasi itu setiap malam, skripnya ditulis. Kemudian sebelum tidur lepaskan semua masalah itu, ya, pasrahkan kepada Allah. Fatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Kita bertawakal kepada Allah karena jalur sudah kita tempuh, ya. Yang terakhir adalah tawakal, pasrahkan kepada Allah. Seperti layaknya kita itu memesan barang online, ya. Jadi pesanannya itu tulis ya tadi, ya, pesanannya, ya Allah lunasi hutang saya, alhamdulillah hutang saya lunas, alhamdulillah ya Allah. Wah, semua hutangnya misalnya ada 10 juta lunas, di sana 15 juta lunas. Terus ini pesanan kita ke Allah, doa kita sebelum tidur, pesanan kita. Kalau kita mesen barang online itu kan ditulis dulu ya pesannya apa. Nah, kemudian sebelum tidur pesanan kita itu kita bayangkan mereka datang. Nah, artinya pesanan kita itu kan lunas hutang, ya. Kita bayangkan bahwa pesanan kita itu akan sampai ke Allah dan Allah akan memberikan pesanan tersebut. Nah, itu adalah orang-orang yang berafirmasi baik. Nah, teman-teman yang saat ini punya amanah, coba lakukan itu, ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah keajaiban yang dahsyat. Itu sudah sering saya lakukan. Yang pertama, jangan mikirin hutang. Kemudian tempuh jalur langit 3S. Yang ketiga adalah tempuh jalur semesta. Tenang, ya, kuncinya adalah tenang. Sudah tenang, ya. Kalau kita sudah benar-benar pol, ya, benar-benar sudah mentok, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah, yakin hutang kita lunas. Udah, jangan pernah ada pikiran negatif lagi, ya teman-teman, ya. Halah, nah ini yang halah-halah ini yang akan jadi susah. Makanya saat ini tenang, ya, poinnya adalah tenang, lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi bagi teman-teman yang punya amanah untuk tetap tenang dan lakukan jalur-jalur yang sudah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan hutang kita segera dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.